Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Masyura Awali Zahra dengan NIM 2022 4064 05117, kelas 3C, Prodi PGSD, mata kuliah model pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain pembelajaran. Kelas 4, tema FPB dan KPK. Kompetensi dasar dan indikator. Menjelaskan, menentukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami materi FPB dan KPK. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan soal ujian tentang FPB dan KPK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang pertama, model pembelajaran. Pada pembelajaran ini, model yang cocok untuk tema FPB dan KPK adalah model kooperatif, yaitu peserta didik harus membentuk suatu kelompok diskusi. Yang kedua, pendekatan. Pada tema FPB dan KPK, yang dikembangkan adalah dengan menggunakan pendekatan student-centered learning. Dengan menggunakan pendekatan ini, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk bereksplorasi, mencari ilmu pengetahuan dengan sendirinya mengenai materi tentang FPB dan KPK. Dengan begitu, peserta didik dapat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam. Yang ketiga, strategi. Pada strategi pembelajaran ini, yang cocok adalah menggunakan strategi pembelajaran kooperatif learning dan PBL. Membaca, merangkum, berdiskusi, membuat pertanyaan, mempresentasikan. Tujuannya adalah peserta didik akan mampu menjadi narasumber bagi temannya yang kurang mampu, serta bagi peserta didik yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama, dan memberi peluang agar peserta didik dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang dalam belajar. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. Yang keempat, metode pembelajaran. Pada tema FPB dan KPK, menggunakan metode pembelajaran, pengamatan, pelatihan, tanya jawab, diskusi, dan praktik. Dengan menggunakan metode pengamatan, melalui kegiatan pengamatan ini, peserta didik dapat menemukan masalah-masalah yang belum ada solusinya, dan juga dapat membantu peserta didik menemukan fakta-fakta mengenai permasalahan tersebut. Pada metode pelatihan, melalui kegiatan training yang tidak terlepas dari pengembangan kemampuan, pengukuran tujuan yang jelas, dan perubahan sikap. Pada metode tanya jawab, dapat membuat pembelajaran menjadi tidak menonton dan membuat peserta didik terlibat aktif. Pada metode diskusi ini, dapat memunculkan keberanian dan kepercayaan diri peserta didik sehingga termotivasi untuk melakukan aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan dalam belajar, sehingga dapat pula menarik minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Pada metode praktik, untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan keterampilan yang diberikan dan peralatan yang digunakan. Yang kelima, teknik atau taktik mengajar. Teknik atau taktik mengajar, example non-example, agar peserta didik dapat lebih paham tentang FPB dan KPK dan peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan oleh pendidik dan sumber belajarnya sendiri seperti gambar atau foto, laptop, pengeras suara atau speaker, buku guru, dan buku peserta didik kelas 4. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.